Nah, ana mau bertanya. Dulu ana terjebak dalam dosa pacaran. Kemudian ana ingin berhenti dari dosa tersebut dan ana menikah dengan pacar ana, tapi secara agama dikarenakan istri ana masih kuliah semester akhir. Insya Allah ana nanti akan nikah secara negara setelah istri ana selesai kuliah. Pertanyaan ana, Ustadz, bagaimana cara tobat yang benar terhadap dosa ana dahulu? Ya, jemaah, banyak dosa yang menjadi penutup rezeki kita. Ada orang yang kasih rizki sama Allah terus padahal dia berbuat dosa, itu namanya istidraj, agar dia nggak bertobat dan mati dalam kondisi melakukan dosa. Alhamdulillah antum bertobat kepada Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama, antum harus menyesali, meninggalkan perbuat dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Lalu perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Insya Allah dengan cara seperti itu semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum. Bagaimana status pernikahan ana? Kalau secara agama, kalau pernikahan itu sah secara agama, dinikahkan oleh walinya, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab qabul, insya Allah sah secara agama, nggak ada masalah. Tinggal yang berkaitan dengan catatan negara ya, karena itu harus dilakukan di KUA umpamanya. Terus nikah ini mudah, jangan dibikin ruwet. Nikah itu nggak harus digedong, nggak harus ngundang orang banyak. Walimah sunnah, nggak wajib. Antum punya rezeki, masya Allah. Kemarin pandemi itu, masya Allah jemaah, ada orang yang menikah yang hadir cuma 30 orang. Itu pun kasih nasi kotak. Alhamdulillah. Itu bisa kita lanjutkan sekarang. Jadi nikah, antum kalau nasi kotak nggak usah terlalu Ustaz, nasi kotak. Ana sate Madura aja Ustaz. Iya, pulang dari masjid isya, ayo jamaah ke rumah anak, walimah, ada sate, fadol sate. Cukup jamaah. Kita jangan mempersulit diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak penting, yang kadang-kala hanya untuk berbangga-banggaan. Dulu itu kalau nikah nggak ada souvenir jamaah. Sekarang antum lihat harus ada souvenirnya. Kalau nggak ada souvenirnya nggak enak sama tetangga. Apalagi kalau pulang harus ngasih apa? Besek ya, kasih besek, kasih berkat ke orang-orang itu. Kalau antum mampu silahkan, tapi nggak mampu jangan memberatkan diri. Oh, apa kata orang? Biar orang berbicara, daripada antum harus berhutang, akhirnya susah. Malam pertama ini, ada malam pertama istri ini ngelihat suami ini ngelihat istrinya, mas apa mas katanya, mikirin utang itu gara-gara kawin di awakmu. Itu kan kesian jamaah. Jadi jangan sampai gitu, jangan sampai. Tadi antum nikah, kalau mau ke KUA secara negara datang. Kita mau nikah resmi, cuma walimanya ditunda nanti kalau punya rezeki, nggak apa-apa. Walimanya ditunda kalau punya rezeki. Jadi nggak harus walimah itu berbarengan. Ada yang nikahnya tahun ini, walimahnya tahun depan. Dia lihat, loh kok sudah punya anak kata dia antum. Iya, kita nikah udah tahun lalu sebenarnya, cuma kita ingin walimah sekarang. Nggak apa-apa jamaah, nggak apa-apa. Ini pertanyaan kedua. Masya Allah, anak cuma dikasih jatah 3 pertanyaan ya. Ini pertanyaan terakhir berarti. Jika menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi dengan tujuan supaya istri anak bisa fokus skripsian agar tidak stres, mohon solusinya Ustaz. Nah, jadi menunda kehamilan atau mengatur kehamilan itu nggak apa-apa, tapi jangan membatasi kecuali ada sebabnya. Ada orang enggak, anak 2 anak cukup. Pak Harto berapa anaknya? Berapa Pak Harto anaknya? 5. Betul jemaah. Bung Karno berapa anaknya? Banyak mereka jemaah. Udah ada masalah rezekinya masing-masing. Jadi orang kadang-kadang berpikir 2 anak cukup. Kenapa Ustaz? Kalau banyak anaknya gimana sekolahnya nanti? Ini ada orang anaknya lahir, ya Allah, ya boleh kuliah gue, anak gaji 2 juta, ini baru lahir, nanti dia punya rizki sendiri dan tidak makan rizki bapaknya. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah mengatakan, kami yang kasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian juga, supaya jangan sampai orang tua ini terbebani jemaah. Ketika dia mikir, sampai ada yang menggugurkan jemaah.
Ketika ya Allah Ustaz, ana belum siap punya anak Ustaz. Kenapa? Ana masih ngontrak rumah Ustaz. Terus kau lahir, wallahi jamaah antum tahu. Lihatlah, bukan cuma anak, antum semua merasakan. Ketika antum bujangan, antum punya apa? Ketika antum menikah, ada orang yang bujangan nggak punya mobil, rumah ngontrak. Setelah menikah, alhamdulillah punya rumah. Setelah punya anak, punya mobil. Subhanallah. Anak itu bawa rizkinya sendiri, maka jangan pernah takut. Insyaallah. Habis sudah pertanyaannya jemaah. Tapi jemaah afan jemaah, karena memang ana dikasih batasan pertanyaannya cuma 3. Yang sudah bertanya belum dijawab jangan khawatir. Insyaallah bisa. Oh bisa lagi jemaah. Masya Allah. Lanjut lagi jemaah. Bukankah kita diperintahkan untuk punya banyak anak, punya anak banyak? Iya jemaah. Bismillah antum. Niatkan punya anak 20. Walaupun lahir cuma 7, alhamdulillah. Tapi kan pahala niat sudah dapat jemaah. Di Jember itu ada satu orang kepingin punya anak 40 jemaah. Dia nikah beberapa wanita dia nikah ya. Kalau nggak punya anak dia ceraikan, karena memang dia nikah kepingin punya anak ya. Sampai anaknya kalau nggak salah 32, tapi bapaknya mati, nggak sampai 40. Itu rizkinya cuma 32. Antum paling nggak separuhnya aja. Bagaimana sikap kita ketika takhayul khurafat di masyarakat benar-benar terjadi, namun kita disalahkan ketika kita tidak mengikuti mereka. Jamaah, ini berkaitan dengan rizki. Banyak ya tempat-tempat yang diyakini bisa memudahkan rizki. Ada yang di gunung ya, gunung apa? Gunung Kawi ya, Alas Purwo. Ada tempat-tempat, ada yang modelnya di mana? Di lautan. Mereka supaya rezekinya lancar, dia potong sapi, melarungkan kepala sapi. Coba sebelum melakukan itu, orang-orang kita ajak berpikir, apakah memang Allah meminta kita melakukan itu apa tidak? Kalau itu hanya inisiatif kita, apakah inisiatif kita sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya apa tidak? Kalau tidak, tinggalkan jamaah. Karena sebagian berpikir kalau kita tidak melakukan ritual ini, ikannya jadi sedikit Pak Ustaz. Loh, yang ngasih makan ikan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kadang-kala kita terpaksa mengikutinya, kita tinggalkan, kita minta maaf ya ma. Kita akan dicap sebagai orang yang tidak sosial kadang-kala dengan mereka. Betul ya, kita minta maaf. Laksanakan yang diperintahkan, berbuat baik kepada tetangga, nolong tetangga yang susah. Ketika ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, antum minta maaf. Insya Allah masyarakat akan memaklumi antum. Tapi kalau antum yang sunnah nggak dijalani, menutup diri, nggak pernah berinteraksi dengan masyarakat, nggak pernah membantu tetangga, maka antum akan disalahkan sama masyarakat. Maka tolong berbuat baiklah kepada tetangga. Insya Allah tetangga akan memaklumi antum. Antum kalau katakan, afwan, anda nggak bisa ikut acara yang seperti ini, minta maaf. Kalau acara-acara yang lainnya, insya Allah anda ikut. Insya Allah dimaklumi sama masyarakat jamaah. Barakallahu fikum. Tapi ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ustaz, ana sudah bekerja, insya Allah tetap. Namun ana masih takut untuk menikah karena takut kekurangan. Banyak suami istri cerai karena faktor ekonomi. Mohon nasihatnya. Jamaah, orang menikah itu nggak harus punya kerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Faham nggak tuh? Jadi kadang-kala orang tua ini mau menerima menantu, ditanya, kamu kerja apa? Kalau kerjanya dia mengatakan, anak kerjanya serabutan. Waduh, repot ini anakku kalau dapat ini. Boleh jadi yang punya pekerjaan tetap di PHK. Berapa banyak yang sudah sukses bangkrut? Kalau cari menantu yang semangat bekerja. Bukan punya pekerjaan tetap, artinya dia tetap bekerja.
Tentunya orang itu yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalau dikatakan di sini takut menikah karena takut kekurangan, Allah Azza wa Jalla di antara yang membuka pintu rezeki ini menikah, jemaah. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalian nikahkan tuh. Ya, yang perempuan-perempuan yang jomblo-jomblo, baik itu perempuan baik itu laki-laki, nikahkan. Kalau mereka fakir, Allah yang akan kasih dari karunia-Nya. Allah. Maka antum jangan takut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada 3 orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mencukupi dia. Salah satunya wanakih lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, bukan menikah karena berzina. Banyak orang menikah karena takut aib, bukan, tapi dia menikah karena untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka antum yang takut tadi, niatkan untuk menjaga kehormatan diri antum. Urusan rezeki antum yakin. Dari awal anda sampaikan bicara iman tadi, dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Istri antum tidak makan rezeki antum, anak antum tidak makan rezeki antum. Terus yang dimakan rezeki mereka, yang dimakan rezeki mereka sendiri. Kemudian kalau pertanyaannya, karena banyak suami istri cerai gara-gara faktor ekonomi. Karena banyak orang menikah gara-gara ekonomi. Perempuan dinikahi karena apa? Karena 4 hal. Karena kaya, karena cantik, karena bangsawan, yang keempat karena agamanya. Nabi menyebutkan agamanya alaihi salatu wasallam terakhir, karena kadang-kadang agama ini diabaikan sama orang jemaah. Maka Nabi mengingatkan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau kalau dapat perempuan yang agamanya baik. Selamat engkau hidupmu. Maka di sini kalau antum takut perceraian gara-gara ekonomi, cari perempuan yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, yang dia menikahimu bukan karena harta juga. Perempuan itu dengan kecantikannya bisa dapat laki-laki yang kaya. Laki-laki yang kaya walaupun tidak ganteng bisa dapat wanita cantik. Kalau ini yang jadi dasar pernikahan, maka tatkala ada masalah ekonomi, mereka akan bercerai. Si istri ngelihat suaminya, aduh kayaknya susah, sudah gugat cerai dia. Makanya banyak wanita ya, anak kesian juga ini, mudah-mudahan fenomena ini tidak banyak terjadi ya. Banyak wanita itu merantau jemaah ke luar negeri, ke Malaysia ya, mungkin ke negeri-negeri yang lainnya, ke Arab Saudi, ke Dubai. Gara-gara faktor ekonomi, suaminya nggak tanggung jawab, malas bekerja. Karena dia ketika menikah dulu, coba niatnya engkau apa menikah, kemudian apakah kriteria calon suamimu sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW? Apakah mau-maumu? Kadang-kadang maunya dia punya suami nggak sholat, punya suami nggak tanggung jawab, hanya dulu karena ngelihat tampan mau menikah dengan dia. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat para suami, engkau yang punya kewajiban memberikan nafkah. Kerja semaksimal mungkin, niatkan untuk memberikan nafkah, dan ketika engkau niat itu, insya Allah engkau fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.